Eh, dengan siapa? Saya dok. Saya dengan Dr. Asep Hendra sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular ke Daerah Kota Tasikmalaya. Ya. Dok, menurut kabar bahwa di Sambong Pari ada 19 orang yang terpapar virus D19. Sikap Dinas Kesehatan khususnya bidang P2P yang dipimpin oleh dokter, gimana dok? Baik, bersama ini saya mencoba untuk melaporkan memang terjadi di Sambongpari, ya, Kelurahan Sambongpari, ya, lebih tepatnya di RT 04, yaitu di Sambongpari Kidul, Kecamatan Mangkubumi, wilayah kerja Puskesmas Sambongpari, bahwa memang terjadi kenaikan kasus, ya. Data di kami sebenarnya tidak 19, itu data dari surveilan kami sampai saat ini tercatat itu ada 12 yang by name by address-nya sudah kami miliki, seperti itu. Terus ini belum selesai, kami dengan tim di lapangan khususnya tim surveillance epidemiologi sedang melaksanakan yang namanya tracking dan tracing gitu ya, semuanya ini. Dari hasil-hasil laporan awal ditemukan bahwa ini adalah diakibatkan ada kegiatan wisata ya ke Pangandaran dengan satu bis seperti itu, berangkat bersama-sama. Adapun dari laporan yang kami himpun, ternyata ini bukan hanya di RW itu saja gitu ya. Beberapa teman-teman kami di lapangan, para kontak tracer, katanya itu ada yang dari Kelurahan Lingajaya, itu ada yang dari Padayungan, seperti itu ya. Jadi memang tidak homogen, jadi artinya heterogen karena ada beberapa dari yang luar, seperti itu. Nah ini di yang sudah kami laksanakan juga melakukan pemeriksaan seperti itu ya, di kontak eratnya. Nah dari pemeriksaan itu kami dapatkan sebanyak 12 orang, dan dari 12 orang ini satu meninggal dunia itu di RSUD Sukoharjo, dan yang lainnya ini masih isolasi. Ada isolasi mandiri satu orang di wilayah RW 04 Kelurahan Sambongpari ini, dan 6 orang ada di Purbaratu, 2 orang ada di Dewi Sartika, seperti itu ya. Jadi 11 satu orang meninggal. Jadi jumlah yang ada di kami itu 12 orang yang sudah terkonfirmasi positif, dan dari ini ada 14 orang yang belum kami laksanakan testing, tapi nama by name by address-nya sudah ada. Hari ini menurut rekan-rekan di lapangan akan dilaksanakan testing seperti itu, diambil sampelnya. Mudah-mudahan 3 hari ke depan ini sudah ada. Apakah ada penambahan kembali atau tidak, seperti itu. Ya. Menurut kabar salah satu pengurus di ke RW-an dok, bahwasannya ada seorang warga yang tidak mau di swab. Bagaimana sikap dinas kesehatan? Apakah mau jemput bola atau bagaimana? Iya, pengambilan swabnya pun itu kan kemarin itu sudah merapat ke RW-an, katanya seperti itu laporan ke kami gitu ya. Nah kalau yang tidak mau ini ya tentu inilah, kita tidak boleh egois gitu ya, karena penanganan pandemi ini akan sukses bila mana kita melaksanakan 3M dan kita melaksanakan 3T. Kalau yang bersangkutan sudah di tracking dan di tracing adalah kontak erat dari positif sebelumnya, dia harus mau di testing. Kalau tidak mau di testing, kita nggak tahu apakah yang bersangkutan terpapar atau tidak gitu ya. Sehingga karena tidak tahu, yang bersangkutan itu bebas beraktivitas sehari-hari, membawa virus di dalam badan dia, dan dia tetap bisa menularkan kepada orang lain. Nah, tentu ini yang tidak kita inginkan, seperti itu ya. Kami sudah memberikan suatu masukan kepada teman-teman di lapangan, tolong ajak Babinsa sama Babin Kaptibmas gitu ya, agar bisa merayu, bisa mengedukasi gitu ya, bisa secara persuasif untuk meyakinkan yang bersangkutan untuk bisa di swab gitu ya. Kalau dia tidak mau di swab, berarti dia harus melaksanakan isolasi mandiri selama 14 hari tanpa diketahui statusnya, apakah yang bersangkutan tertular atau tidak. Itu adalah pilihan opsi yang terakhir. Bila mana dia tetap ke segala macamnya tidak mau, bahkan dia melawan petugas, ya paling solusinya dia dikunci atau diisolasi
tidak boleh kemana-mana karena dia berpotensi untuk bisa menyebarkan virus ini ke masyarakat lainnya, seperti itu. Iya, terakhir dok, pesan untuk masyarakat Sambung-Pari pada umumnya untuk masyarakat Kota Tasikmalaya biar hal ini tidak semakin gratis dok. Apa kesan pesannya dok? Baik, kepada seluruh masyarakat ya, pada umumnya Kota Tasikmalaya khususnya di Kelurahan Sambung-Pari, lebih spesifik lagi mungkin di Sambung-Pari Kidul di RW 04 gitu ya. Harapan kami ada suatu keterbukaan kerjasama seperti itu ya, dan mau di tracking, mau di tracing dan mau di testing seperti itu, karena hanya dengan itu kita bisa menyelesaikan pandemi ini, memutuskan transmisi penularan. Jadi jangan tertutup, jangan menolak apa saran kami. Semua yang kami lakukan ini demi kebaikan khususnya keluarga yang ada di Sambung-Pari Kidul ini, umumnya adalah masyarakat Kota Tasikmalaya secara lebih luas lagi. Tetap penanggulangan pandemi yang pertama dari Satgas Covid pusat, yaitu dengan menggalakkan 3M gitu ya, menggunakan masker. Bapak Ibu jangan sampai lupa mencuci tangan, kebersihan tangan, menjaga jarak. Tambah lagi yang dua yang paling krusial, yaitu tolong batasi mobilitas, tolong hindari kerumunan. Ini yang sering digaungkan. Bila mana Bapak Ibu nanti rekan-rekan Handetolan itu terkena kepada kontak erat, tolong untuk dapat kooperatif di tracking dan melaksanakan testing sehingga kita bisa treatment. Yang terakhir, himbauan terakhir untuk para lansia, dan pralansia, masyarakat dengan umur 50 tahun ke atas, tolong untuk bisa merapat ke puskesmas wilayah kerjanya untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 bagi lansia. Itu adalah ikhtiar terakhir, karena data di kami menunjukkan hampir 60% kematian dari COVID-19 itu berada di umur 50 tahun ke atas gitu ya, dan itu meningkat umur 60 tahun ke atas itu bisa sampai 70%, sehingga harapan saya seluruhnya bisa mengajak para lansia, bahkan pralansia 50 tahun ke atas lebih gitu ya, untuk bisa mengakses layanan puskesmas, karena vaksin COVID-19 sudah tersedia di sana. Kita prioritaskan untuk bapak kita, kakek kita gitu, orang tua kita, paman kita yang pralansia ini untuk mendapatkan perlindungan dengan salah satu cara, yaitu vaksinasi COVID-19. Itu saja. Terima kasih dok atas informasi yang telah diberikan untuk masyarakat Kota Tasikmalaya.